Assalamualaikum, hai penonton YouTube, ketemu sama aku lagi ya teman-teman. Dan seperti biasa hari ini aku mau share kegiatan aku. Nah kalian jangan bosan ya ngelihat kegiatan aku tuh di dapur lagi. Jadi hari ini aku mau beberes dapur yang lumayan berantakan nih teman-teman. Karena emang kemarin itu seharian aku tuh nggak ngurusin dapur, masak juga enggak. Kemarin kebetulan juga kan suami aku libur kerja ya. Nggak tahu kenapa belakangan ini tuh setiap kali suami aku libur kerja aku tuh malah jadi males ngapa-ngapain gitu. Sampai masak aja itu tuh suami aku gitu yang masak. Nah ini sebelum aku beberes dapurnya, aku mau masukin dulu sisaan nasi ke dalam kulkas. Jadi kemarin itu pas makan malam aku nggak makan nasi teman-teman, cuman makan mie aja. Kebetulan juga kan kemarin sore itu hujan ya, dari sore sampai ke malam gitu awet banget. Nah suami aku tuh ikut-ikutan nggak makan nasi, jadi ya udah kita bikin mie aja gitu berdua. Makanya ini untuk nasinya masih sisa lumayan banyak, jadi ya udah aku simpan aja di dalam kulkas. Karena emang setiap kali ada sisaan nasi aku tuh nggak pernah buang ya teman-teman. Kalau misalkan masih bagus ya udah aku simpan aja. Dan kebetulan juga setiap kali aku masak alhamdulillahnya emang nggak pernah basi. Nah ini sekarang aku lanjut aja mau ulapin kompor. Tadi setelah aku ambilin segala yang ada di atas kompor ini ya, kayak ada wajan tadi tuh ya, terus juga ada baskom udah aku benahin ke tempat cuci piring. Jadi ya udah sekarang aku mau ulap-lapin untuk kompornya. Ya begitulah ya, kalau misalkan masak dibantuin sama suami pasti meninggalkan jejak. Nah ini semuanya lagi aku lapin dulu ya teman-teman. Biasanya sih suami aku kalau misalkan bantuin masak, kalau dia lagi rajin ini tuh semua bersih gitu, dilapin gitu kalau misalkan ya ada yang kotor. Tapi kalau misalkan dia lagi males ya udah ditinggal gitu aja. Tapi nggak apa-apa sih, udah dibantuin masak juga udah alhamdulillah. Oh ya ini juga aku sekalian mau lapin untuk bagian dindingnya, karena emang udah lama juga nggak aku lapin ya teman-teman, dan menurut aku udah kelihatan agak kotor juga. Jadi ya udah aku lap-lapin aja. Ya begitulah ya, kalau misalkan lagi beberes pasti merambat ke sana ke sini. Tapi untuk bagian yang lain sih nggak mau aku lapin ya teman-teman, cuman bagian area kompornya aja, karena bagian yang lain menurut aku masih bersih. Soalnya sehari-hari juga kadang suka aku lap-lapin gitu biar debunya juga nggak makin menumpuk. Nah ini ya bisa kalian lihat sendiri, ini tuh kotor banget, banyak remah-remahan makanan. Kalau misalkan dilihat dari jauh emang nggak kelihatan ya, kelihatannya mah bersih aja. Tapi kalau misalkan dilihat dari dekat kayak gini lumayan kotor. Oh ya teman-teman, kalian jangan salfok ya sama tempelan yang ada di atas meja kompor aku ini yang udah mulai pada ngelupas. Aku sih untuk sekarang belum kepikiran buat diganti ya teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan ada rezekinya sekalian aja mau bikin meja dapur yang cor-coran itu. Makanya kalau untuk sekarang ya udahlah biarin aja pada ngelupas kayak gini. Soalnya emang belum ada budgetnya juga buat beli stiker vinyl yang baru. Jadi ya udahlah biarin aja. Nah ini aku juga lagi lap-lapin untuk bagian meja sebelah sana. Sebenarnya sih itu taplaknya udah mulai kotor ya teman-teman, tapi masih males gitu aku buat nyucinya. Jadi ya udah nanti aja kalau misalkan aku udah rajin baru aku cuci. Dan sekarang aku lanjut aja mau nyuci piring ya. Pokoknya seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, kemarin itu aku emang lagi males banget buat ngurusin dapur. Makanya ini cucian piring juga sampai menumpuk kayak gini. Jadi baru sekarang nih aku mau cuci-cuciin. Dan itu untuk rendeman panci bekas nasi tadi nggak mau aku cuci sekarang ya, karena kan masih keras, agak effort juga kalau misalkan dibersihinnya si karak nasinya. Jadi ya udah mau aku rendam aja dulu. Soalnya aku juga belum mau masak nasi sih, mungkin nanti agak sorean baru aku cuci terus baru deh aku masak nasi. Kalau sekarang untuk makan siang nanti paling aku makan nasi yang tadi sisaan kemarin itu ya. Nah pokoknya semuanya ini piring-piring mau aku cuci dulu ya teman-teman. Ini sebenarnya aku tuh jarang banget bikin video pas lagi cuci piring kayak gini, karena ya gitu aku nyuci piringnya masih di bawah kayak gini ya, jongkok. Emang aku tuh belum punya wastafel. Aku sih bukannya malu ya teman-teman buat nge-share video tentang nyuci piring kayak gini. Aku malah takutnya kalian yang nonton tuh nggak nyaman ngeliat bagian cuci piring aku yang kelihatannya nggak enak dipandang.
Makanya cuma sesekali aja sih aku ngevideoin pas lagi nyuci piring kayak gini. Nah ini aku nyuci piringnya juga udah mulai selesai, pokoknya semuanya lagi aku bilasin dulu aja. Oh ya teman-teman, misal di voice over aku kali ini kedengaran agak berisik, aku mohon maaf ya, karena di luar itu sebenarnya lagi hujan teman-teman. Makanya kalau misalkan kedengarannya agak berisik, suara rintik-rintik air itu tuh emang karena hujan. Jadi sengaja ini aku voice over pas lagi hujan-hujan kayak gini, karena emang gak ada waktunya lagi gitu buat di voice over. Kalau ditunda-tunda lagi takutnya nggak tayang-tayang nih untuk video aku. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan kedengarannya agak mengganggu. Nah ini singkat cerita aku udah selesai nyuci piringnya. Pokoknya semua piring aku taruh situ aja ya teman-teman. Nanti kalau misalkan udah kering baru aku simpen ke tempatnya masing-masing. Dan sekarang lanjut, aku mau langsung masak aja. Seperti biasa untuk bahan masakan aku semuanya udah aku persiapin, udah aku potong-potongin untuk percabean sama bawang. Terus juga sayurannya udah aku cuci, terus aku juga udah bikin persambelan. Jadi hari ini aku mau tumisin toge dicampur sama sawi nanti ya teman-teman. Terus juga aku mau bikin sambal jengkol. Nah ini untuk persambelannya udah aku ulek. Terus juga untuk si jengkolnya ini tadi udah aku belah-belah. Maksud aku udah aku potong-potong, terus aku rendem dan aku cuci juga. Langsung aja ini tuh aku lagi tuang dulu minyak buat nanti goreng jengkol. Ini sengaja aku pakai minyak jelantah aja, makanya itu ya ada kotoran bekas makanan yang ngikut ke dalam tempat minyaknya, karena kan emang tempat minyaknya tuh nggak ada saringannya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan aku nuang minyak bekas makanan itu tuh kayak yang ngikut ke dalam gitu. Nah ini singkat cerita jengkolnya udah selesai aku goreng, pokoknya udah mateng. Terus ya udah tinggal aku angkat aja. Oh ya teman-teman, kalau misalkan kalian masak jengkol kayak gini tuh jengkolnya direbus dulu baru digoreng atau langsung digoreng aja nih sama kayak aku. Boleh ya komen-komen. Soalnya kalau misalkan aku lebih seringnya sih langsung digoreng aja kayak gini teman-teman. Menurut aku lebih cepet aja gitu. Kalau misalkan direbus dulu kayak kelamaan gitu. Direbus terus nanti digoreng jadi kayak agak ribet. Jadi ya udahlah aku langsung goreng aja. Ini tuh jengkol masih murah ya, makanya ini aku masak jengkol lagi. Biasanya kalau misalkan harga jengkol lagi mahal, emang kita tuh yang nggak pernah makan jengkol teman-teman. Jadi makan jengkolnya pas lagi harganya murah aja. Tapi nggak setiap saat juga sih kalau misalkan lagi kepengen aja. Oh ya ngomong-ngomong, ini tuh jengkol yang aku beli pas di video terakhir kemarin aku upload ya teman-teman. Dan hari ini baru aku masak. Nah ini langsung aja aku tadi udah goreng dulu untuk perbawangannya. Jadi sengaja tadi untuk bawang putih sama bawang merahnya aku iris-iris ya teman-teman, nggak aku ulek. Nah terus baru deh nih cabai sama tomat aku ulek. Terus sekarang lagi aku tumisin dulu. Pokoknya ini aku tumisin bumbunya sampai mateng ya, sampai berubah warna. Kalau aku lihat di channel orang lain itu tuh bilangnya sampai pecah minyak. Bener nggak nih? Nah ini tadi aku tambahin gula jadi biar agak manis-manis gitu. Terus ya udah tinggal aku aduk-aduk aja. Nanti baru si jengkolnya aku masukin. Oh ya teman-teman dan bunda-bunda, biasanya kalian kalau misalkan lagi masak jengkol tuh seringnya dimasak kayak gimana sih? Boleh dong sharing di kolom komentar. Atau malah di sini yang nonton video aku ada nih yang gak suka sama jengkol. Kalau aku sih jengkol sama pete doyan-doyan aja ya teman-teman. Nah ini jengkol aku juga udah mulai mau mateng ya, nanti tinggal aku pindahin aja ke mangkok. Oh ya bun dan teman-teman, hari ini masak apa? Terus lanjut, sekarang aku mau tumisin perbawangan sama cabe. Ini tuh aku kalau misalkan bikin tumisan kayak gini tuh bumbunya emang cuman sedikit kayak gini aja ya teman-teman. Kalau misalkan banyak juga kayaknya sayang gitu. Jadi ya udahlah, cuman cabe satu, terus juga bawang merah satu, bawang putih satu, sama sedikit tomat. Udah sih kayak gitu aja. Nah terus ini karena aku mau masak sawi dicampur sama toge ya. Jadi untuk sawinya ini mau aku
rebusin duluan, pokoknya mau aku tumisin duluan gitu ya maksudnya. Nah tadi aku tambahin air ya teman-teman, pokoknya kalau tumisan sayur aku tuh selalu aku tambahin air yang lumayan agak banyak, biar nanti kalau misalkan pas makan itu tuh yang nggak kering-kering banget gitu. Nah tadi udah aku tambahin bumbu dan seperti biasa cuman pakai garam, penyedap sama lada bubuk aja. Terus ini juga togenya udah mulai aku masukin. Pokoknya kalau misalkan masak toge kayak gini juga nggak perlu yang lama-lama ya, sampai dia agak layu aja udah deh mateng. Oh ya sebenarnya pas aku mau makan aku tuh juga ada goreng telur ya teman-teman buat tambahan lauk, cuma emang pas lagi bikin video ini tuh nggak aku videoin karena kan kalau misalkan makan telur tuh enaknya pas lagi anget-anget, jadi ya udah pas mau makan baru aku goreng. Nah ini karena aku masaknya udah selesai, ini aku taruh di sini aja ya teman-teman semuanya karena aku juga belum mau makan. Jadi ya udah untuk videonya segini dulu aja ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.